Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kitab Riyadhus Shalihin. Hadis pertama dari bab yang ketiga, yaitu bab sabar. Silahkan dibaca dari yang bawah. Sabar hadis pertama. Ada? Hah? Itu udah kitabnya itu. Kitab putih itu. Hadis ke-25 kalau dari keseluruhan. Hadis pertama dalam bab sabar, yang ke-25 dalam keseluruhan. Abi Malikil Haris bin Asimil Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bainas samawati wal ardh wassalatu nur wassadaqah nur burhanun wassabru diya'un wal qur'anul hujjatul laka aw alaik kullu nafsin yaghdu fayyahsi'u nafsahu famu'tikuha mubikuha. Dari Abi Malik Al-Haris bin Al-Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesucian atau bersuci itu bagian atau setengah dari iman. Ucapan alhamdulillah mencukupi timbangan. Perkataan subhanallah dan alhamdulillah keduanya atau ia memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Salat adalah nur atau cahaya. Sedekah merupakan burhan atau bukti. Kesabaran ialah dia atau pancaran sinar. Dan Al-Quran sebagai hujjah atau argumentasi untuk pendapatmu atau atas perbuatanmu. Setiap orang pergi pada waktu pagi, lalu dia menjual dirinya, maka ada yang membebaskan dirinya, ada pula yang membinasakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis pertama yaitu bab sabar. Masih ingat arti sabar itu apa? Sabar adalah menahan diri agar selalu taat kepada Allah. Menahan diri agar selalu taat kepada Allah dalam keadaan apapun. Itu sabar. Keadaan sehat harus sabar, sakit apalagi, keadaan sedang kenyang harus sabar, sedang lapar pun harus sabar. Intinya keadaan apapun, intinya adalah tidak melanggar aturan. Karena ketika orang susah misalkan, maka itu orang biasanya mengambil jalan pintas menjadi kaya. Itu tidak sabar. Dan biasanya jalan pintas itu biasanya jalan yang dilarang agama. Biasanya kedukun misalkan. Terus apalagi
mencuri, maling, pengen cepat bisa makan, mencuri, pengen cepat dapat duit, kemudian nipu. Nah, itu kan jalan-jalan pintas yang sebetulnya dilarang oleh Allah, dan orang itu tidak sabar, jadinya tidak dianggap sabar. Nah, di sini hadis pertama, An Abi Malikin, diriwayatkan oleh sahabat Abi Malik. Abi Malik ini kunyahnya, julukannya Abi Malik. Siapa nama aslinya? Al Haris bin Asim, yaitu Haris bin Asim. Julukannya Abi Malik, nama aslinya adalah Haris bin Asim. Ini yang ditulis oleh Imam Nawawi, yaitu Haris bin Asim. Yang sebetulnya di dalam penjelasannya, nama aslinya Haris bin Asim itu hanya salah satu dari 10 pendapat tentang nama aslinya. Ini cuma salah satu. Ada yang mengatakan Abi Malik itu namanya bukan Haris bin Asim, tapi Ka'ab bin Asim. Ada juga wakila Ka'ab bin Ka'ab, katanya nama aslinya adalah Ka'ab bin Ka'ab. Wakila Ubaid, wakila Ubaidillah, wakila Amr. Jadi banyak. Saking terkenalnya dengan julukannya Abi Malik, sehingga banyak yang lupa nama aslinya. Saking terkenalnya. Sama seperti Abu Hurairah kan. Saking terkenalnya nama Abu Hurairah, sehingga orang itu lupa nama aslinya. Namanya sampai Abu Hurairah itu diriwayatkan ada 35 kaul pendapat tentang nama-nama. Tetapi yang paling masyhur yang kita sebut yaitu Abdullah bin Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama Abdullah, nama Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nah, ini juga yang disebutkan adalah yang paling masyhur dari ke-10 pendapat itu adalah namanya Haris bin Asim. Julukannya Abi Malik. Al-Asy'ari, bermarga Asy'ari. Bermarga Asy'ari. Apa itu Asy'ari? Qabilatun masyhurah minal Yaman, yaitu satu suku kabilah yang terkenal dari daerah Yaman. Yang masyhur Asy'arin, keturunan Asy'ar, keturunan Asy'ar. Siapa Asy'ar itu? Sabat bin Udad namanya. Sabat bin Udad. Sabat bin Udad disebut Asy'ar karena Asy'ar itu artinya yang berbulu. Asy'ar itu yang berbulu. Asy'ar. Kenapa Sabat bin Udad disebut Asy'ar? Karena di sini li'anna ummahu waladathu wa syaru ala badani. Ketika ibunya melahirkan, anak itu sudah dipenuhi dengan bulu-bulu. Jadi orangnya itu waktu lahir sudah berbulu. Waktu lahir, makanya disebutnya Asy'ar. Keturunan-keturunannya yaitu suku Asy'ariyah, termasuk suku dari pencetus ahli sunnah wal jamaah, Abu Hasan al-Asy'ari. Itu juga termasuk dari kabilah Asy'ar. Di sini kata wa tawaffa fi khilafati Umar bi-ta'un. Wafatnya ketika masa Khalifah Sayyidina Umar. Ketika Khalifah Sayyidina Umar ada ta'un, ada corona. Ada corona. Nah, itu salah satu yang wafat karena corona adalah tadi Asim Haris bin Asim. Ada corona dan syahid, meninggal karena ta'un, syahid. Tetapi tetap kewajibannya tidak berlaku seperti syahidnya orang yang berperang. Tetap harus dimandikan,
tetap harus disolati, dimakamkan. Karena syahidnya syahid fil akhirah. Syahidnya syahid fil akhirah. Jadi di akhirat saja. Adapun hukum duniawi tetap diberlakukan, yaitu harus dimandikan, dikuburkan. Rawalahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan, dia meriwayatkan dari Rasulullah 27 hadis. Jadi sedikit. Pantesan ini agak kurang terkenal namanya gitu kan. Jarang dengar. Abu Malik Haris bin Asim, itu kita jarang dengar itu. Karena jarang disebut-sebut. Kenapa? Ya karena meriwayatkan hadisnya itu jumlahnya sedikit. Cuma 27 hadis. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur syatrul iman. At-tuhur. At-tuhuru atau at-tahuru. Kalau tadi di situ tuhur apa tahur? Tuhur atau tahur? Memang ini tadi dibaca. Tuhur. Nanti kalau kita membaca hadis ini, misalkan dalam kitab lain ada yang membaca at-tahur, nah itu memang dua pembacaan. Jadi ada yang mengatakan at-tuhur bil dhammi dan at-tahur bil fathi. Sama seperti kemarin, tahur kan ini bermakna bersuci. Toharoh dan tuharoh itu. Wudu dan wadu itu. Itu juga tuhur dan tohur. Jadi kalau ada nanti di kitab lain kita baca, kok tohur, jangan diganti. Wah ini tuhur nih, wah misalnya diganti. Karena ada ulama yang menulis atau membacanya tuhur, tohur. At-tuhuru syatrul iman, bersuci atau kesucian. Tadi saya dengar kesucian, maknanya apa? Kesucian syatrul imani, setengah dari keimanan. Setengah. Bukan sebagian. Kalau sebagian belum tentu setengah. Bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar. Tapi ini setengah, paruh-paruh. Bersuci, kesucian itu setengahnya dari keimanan. Jadi iman itu kalau dibagi dua, ya setengahnya itu tentang bersuci. Setengahnya. Apa maksudnya? Artinya orang yang suci pasti orang yang beriman. Pasti. Kalau orang suci ya pasti orang beriman. Tidak mungkin ada orang tidak beriman suci. Tidak. Pasti orang beriman. Terlepas sempurna atau tidak imannya, pasti yang bersuci itu orang beriman. Makanya sebagian dari iman itu bisa dipastikan jika orang dalam keadaan suci, maka itu adalah orang beriman. Pasti suci. Bukan bersih. Kalau bersih tidak identik dengan iman. Banyak yang bersih juga. Orang-orang tidak iman bersih juga. Bahkan mungkin lebih bersih. Pakai sabun, mungkin sabun yang lebih mahal, lebih bersih. Pakai wangian, mungkin wangian yang lebih mahal. Tapi yang maksud di sini adalah suci, bukan kebersihan. Kita sering mendengar kebersihan bagian dari iman. Apa bahasa Arabnya itu? An-nazofatu minal iman. Kita sering dengar itu kan. An-nazofatu minal iman. Bahkan sering ditulis di sekolah, di mana an-nazofah minal iman. Entah itu hadis atau apa, nggak tahu itu. Tapi yang sahihnya itu bukan an-nazofah minal iman, tapi at-tuhur syatrul iman. Itu yang benar. Jadi itu bukan hadis, mungkin perkataan ulama atau apa. Tidak pernah ditemukan, khususnya dalam kitab Riyadhus Shalihin,
kata-kata an-nazofah minal iman. Dalam kitab hadis arba'in juga tidak ada. Hadis arba'in juga justru ini yang disampaikan hadis ini di dalam hadis arba'in. Itu at-tuhur syatrul iman. Itu bukan an-nazofah minal iman. Kenapa? Ya karena suci itu lebih dari sekedar bersih. Suci lebih daripada bersih. Sehingga dipastikan orang yang suci adalah orang-orang yang beriman. Pasti. Sekalipun imannya belum sempurna. Nah kalau suci itu sebagian dari iman, separuh dari iman, nah separuh lagi apa? Separuh lagi. Itu 50-nya sudah bersuci. Nah separuh lagi. Apa separuhnya? Beramal soleh. Separuhnya beramal soleh. Sholat, baca Quran, haji, zakat, puasa, itu semuanya dalam rangka menyempurnakan keimanan. Berbuat baik kepada tetangga itu juga bagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Itu yang menyempurnakan. Jadi jika orang bersuci kemudian orang melakukan amal soleh, maka imannya sempurna imannya. Dalam tafsiran, jadi makna bersuci dari iman itu adalah bahwa orang yang bersuci itu dipastikan orang yang beriman. Pastikan. Juga bisa diartikan bersuci setengah daripada iman itu kaitannya dengan agama. Iman itu kan tidak lepas dari agama. Keimanan itu tentang agama. Agama itu isinya cuma dua. Agama itu seluruhnya isinya intinya dua. Yang pertama tahliyatun, membersihkan diri. Yang kedua tahliyatun. Ini hampir sama kedengarannya. Tahliyah dengan tahliyah. Jadi beda kho dengan hak doang. Tahliyah artinya membersihkan diri, tahliyah artinya menghiasi diri. Agama itu isinya cuma itu, membersihkan diri dan menghiasi diri. Membersihkan diri, nah ini termasuk bersuci. Ya tinggal menghiasi diri. Menghiasi diri dengan apa? Dengan melakukan amal soleh. Dengan melakukan. Bersuci itu, membersihkan diri itu artinya tidak melakukan perbuatan dosa. Membersihkan diri dari perbuatan dosa, termasuk membersihkan diri dari najis, membersihkan diri dari kotoran, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tetapi itu belum cukup, harus menghiasi diri dengan amal-amal, harus sholat, harus puasa. Jadi tidak cukup orang mengatakan yang penting kan kita sholat, yang penting kan ketika wajib zakat kita zakat. Cukup mungkin itu, tidak. Jadi tetap ada, harus menjauhi yang dilarang. Karena isinya agama itu dua, menjauhi yang dilarang, melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu isinya dua saja. Ketika orang cuma sholat, maksiatnya jalan terus, maka imannya belum sempurna. Kenapa? Ya baru satu yang dilaksanakan, sholat. Tapi maksiatnya jalan terus, itu belum sempurna. Jadi tidak bisa dikatakan yang penting kan sholatnya lancar, yang penting kan tidak merugikan orang lain. Ini tidak bisa. Jadi kalau sholat ya harus menjauhi maksiat juga, harus dua. Tidak boleh satu-satu. Justru dengan sholat itu bisa menjaga diri dari maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholat belum seperti itu, nah periksa lagi sholatnya berarti. Bukan memeriksa ayatnya. Ini ayatnya kan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya itu sering sholat tapi saya masih suka
maksiat. Nah, itu jangan dipertanyakan ayatnya, tapi pertanyakan sudah betul ya sholatnya. Nah, itu bahkan dalam kitab fikih kan ketika mau sholat itu ada adab-adabnya. Ketika mau sholat itu pertama menghadirkan dalam hati bahwa zat yang akan disembah ini adalah zat yang maha besar. Itu pertama. Jadi mempersiapkan diri bahwa yang akan kita hadapi atau yang akan kita sembah ini adalah zat yang maha besar. Sehingga kita merasa takut. Dan juga yang kedua adabnya juga faragul qalbi, kosong hati dari sesuatu. Kosong, harus kosong. Ketika mau sholat itu ya dikosongkan pikiran dari pikiran-pikiran duniawi. Makanya jangan kalau mau sholat itu, kalau lagi kerja itu jangan lagi kerja langsung sholat. Setelah kerja langsung sholat, nah itu pasti ke bawah tuh. Pasti ke bawah. Minimal istirahat dulu. Kalau mau sholat Jumat ya setengah jam istirahat dulu. Kalau misalkan setelah selesai kerja langsung buru-buru sholat, pasti itu masuk pikiran, masuk. Mengganggu pasti itu masuk. Makanya harus berogol qalbi. Juga kehusuannya. Tidak perlu sulit-sulit. Khusyuk itu yang penting kita bayangkan ketika sholat bahwa kita sedang sholat dan kita sedang apa di situ. Itu saja khusyuk, itu gampang. Jadi tidak usah memikirkan yang berat-berat pada saat sholat. Cukup ketika kita baca Fatihah, kita ingat betul, sadar betul bahwa kita sedang baca Fatihah. Pada saat ruku kita fokus betul bahwa kita sedang ruku. Itu khusyuk. Jadi tidak memikirkan selain daripada itu, termasuk memikirkan surga, memikirkan neraka, itu bukan khusyuk jadinya. Itu sudah melenceng dari kehusuan. Kemudian Nabi melanjutkan walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Ucapan alhamdulillah. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillah 33 misalkan bisa. Nah, ucapan alhamdulillah ini ternyata pahalanya bisa membuat berat timbangan amal. Mengucap alhamdulillah. Tetapi lagi-lagi jangan sampai hati itu kosong pada saat mengucapkan alhamdulillah. Jadi meskipun itu hanya ucapan tapi maknanya itu luas. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang itu kalau sudah memuji berarti mengakui kehebatan. Itu kalau orang, kalau kita memuji orang itu berarti kita mengakui kehebatan. Nah, kalau mengakui kehebatan tidak mungkin kita berani untuk tidak mengikuti perintahnya. Itu kan maknanya alhamdulillah. Jadi kalau cuma sekedar alhamdulillah berjalan saja di mulut, nah itu juga belum tentu. Jadi harus dihadirkan hati ketika mengucapkan alhamdulillah. Sama seperti ucapan dikasih orang, misalkan kita terima kasih. Kalau kita dikasih sesuatu, dikasih baju lah, sama orang dikasih baju. Ini saya kasih baju buat kamu sholat, baju koko. Oh terima kasih. Itu kan seolah-olah alhamdulillah kan gitu. Terima kasih. Tapi ternyata di belakangnya baju itu dibuang misalkan. Dibuang. Itu tidak berterima kasih sebetulnya. Tidak berterima kasih. Hanya ucapan saja. Atau baju itu dipakai lap. Itu tidak berterima kasih. Memang dia mengucapkan terima kasih, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan terima kasih perbuatannya. Jadi jangan bosan-bosan untuk mengucapkan alhamdulillah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Susah saja alhamdulillah. Iya. Lagi susah pun alhamdulillah. Cuma nanti ditambah
Alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau kita tertimpa musibah, alhamdulillah. Habis jatuh dari motor, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jatuh dari motor. Berarti kalau jatuh dari motor, alhamdulillah, bersyukur. Motornya rusak, alhamdulillah. Ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun. Alhamdulillah dipecat. Sama tadi kata Pak Haji itu, alhamdulillah tadi bilang, Pak Haji gimana kabarnya itu yang kemarin ke rumah sakit? Alhamdulillah meninggal. Ya betul itu. Alhamdulillah kata Pak Haji meninggal. Jadi alhamdulillah ketika musibah pun tetap muji. Karena tidak ada musibah yang membuat seseorang tidak pantas untuk memuji Allah. Tidak ada. Keburukan apapun yang dialami oleh manusia itu tidak sampai membuat tidak layak Allah untuk dipuji. Allah tetap layak. Kenapa? Karena Allah itu maha terpuji, maha terpuji. Dia tetap layak, tidak membuat tidak layak. Itu tetap terpuji. Dengar saya kemarin, misalnya ada tetangga yang curhat ke kita, saya kemarin kemalingan, alhamdulillah. Jangan keras-keras bilang di dalam hati aja, untung tidak menimpa saya, maksudnya begitu. Untung musibah itu tidak menimpa saya bersyukur. Jadi letak syukurnya itu pasti ada. Kenapa harus bersyukur pada saat musibah? Ya karena Allah itu maha kuasa, Allah mampu memberikan musibah yang lebih besar daripada itu, tetapi tidak. Misalkan orang jatuh dari motor, alhamdulillah motornya rusak, alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah bisa saja mentakdirkan musibah yang lebih berat daripada itu, tetapi kan tidak. Maka disitulah letak harus alhamdulillah di situ. Tapi tadi ya jangan keras-keras alhamdulillahnya. Itu menyinggung orang. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di speaker musola ini. Langsung kita alhamdulillah. Jangan inna lillahi. Nanti baru ucapan alhamdulillah bukan dari keluarga saya, bukan saya. Gitu. Jadi memuji tetap ada memuji. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan atau memenuhi antara langit dan bumi. Ini ada kata au, artinya rawinya ini ragu, ini apa ini? Ragu, ada keraguan-raguan dari rawinya. Kata rawi, subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan atau memenuhi antara langit dan bumi. Jadi mungkin agak ragu. Ini Nabi itu bilangnya memenuhi timbangan atau memenuhi langit dan bumi. Makanya ada ada kata au. Kalimat subhanallah walhamdulillah itu keduanya memenuhi timbangan dan juga memenuhi antara langit dan bumi. Jadi ucapan zikir subhanallah. Padahal perbuatannya itu gampang tapi pahalanya besar. Ya tinggal subhanallah alhamdulillah, apa susahnya kita subhanallah. Tinggal ucapan subhanallah alhamdulillah, maka pahalanya memenuhi langit dan bumi. Ini ucapan subhanallah. Artinya kalau pahala itu dibentuk menjadi satu benda, maka benda itu akan memenuhi langit. Kalau pahalanya itu dijadikan jisim, dibentuk, tapi karena pahala tidak berbentuk maka tidak terlihat. Tetapi nanti akan terlihat memenuhi langit dan bumi. Jadi intinya ini sebagai himbauan, anjuran untuk banyak berzikir sebetulnya. Karena alhamdulillah itu ya sebetulnya zikir.
Subhanallah itu zikir. Apa itu zikir? Kullu lafzin lahu lafzul jalalah bahwa zikrun, setiap kalimat yang di situ ada kalimat Allah maka itu disebut zikir. Subhanallah ada Allahnya, zikir. Cuman namanya ada lanjutannya. Zikir apa namanya? Zikir tasbih. Subhanallah itu zikir tasbih. Alhamdulillah zikir, cuman ada singkatannya, zikir tahmid. Allahu akbar zikir, cuma ada singkatannya, zikir takbir. Kemudian la haula wala quwwata illa billah zikir, disingkatnya zikir. Enggak tahu itu. Ada singkat hauqalah namanya. La haula wala quwwata illa billah disingkat menjadi hauqalah. Zikir hauqalah. La ilaha illallah itu zikir, disingkat jadi zikir tahlil. Ayo kita tahlil, maksudnya membaca la ilaha illallah. Jadi singkatan. Bismillahirrahmanirrahim itu zikir, disingkat jadi zikir basmalah. Mari kita ucapkan untuk mengawali acara ini, kita ucapkan basmalah. 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 Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim bukan basmalah. Kita ucapkan karena selesai kita ucapkan alhamdulillah. Hamdalah. Tidak. Jadi singkatan-singkatan saja. Intinya kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Entah itu la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, apapun pokoknya ada yang lafaz Allahnya. Atau cuma yang pendek saja, Allah, 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 dan juga sama. Wassalatun nur, kemudian diteruskan oleh Nabi, wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Salat itu cahaya. Cahaya di mana? Di sini, di dunia. Di dunia kelihatan kan cahayanya? Tidak kelihatan. Orang yang suka sholat dengan orang yang tidak sholat itu bersamaan, kelihatan ya? Kelihatan? Enggak, sama aja. Sama jeleknya apa sama bagusnya? Sama. Mungkin agak bersih-bersih dikit lah kelihatan. Yaitu min asari sujud. Jadi ini rajin sujudnya nih ada. Cuman ya itu saya pikir tadi nggak sampai begitu, gimana sujudnya itu kan? Iya. Jadi sama. Loh ini kan sholat cahaya. Sholat itu cahaya. Oh maksudnya cahaya di sini nanti di akhirat sholat itu cahaya. Wajahnya akan bercahaya, badannya akan bercahaya, dan diketahui oleh Nabi ini orang suka sholat, padahal Nabi tidak kenal. Nanti di masa ini Nabi lihat makhluk manusia, Nabi mengatakan dilihat-lihat, oh ini umatku, oh ini bercahaya umatku nih. Oh ini agak hitam-hitam ini, wah bukan umatku. Itu nanti begitu. Nabi itu tahu mana umatku, mana bukan umat. Maksud umatku di sini umat ijabah. Umat ijabah, bukan umat dakwah. Karena umat dakwah itu semua itu umat Nabi. Pokoknya dari waktu Nabi lahir, Nabi diutus sampai hari kiamat, semua umat Nabi, baik itu yang Islam dan yang bukan Islam, semuanya umat Nabi. Cuma namanya umatul dakwah, umat yang dakwah yang diajak, umat yang wajib mengikuti aturan Nabi. Umat dakwah itu umat yang wajib mengikuti Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Jadi tidak boleh ketika sudah ada Nabi itu mengikuti ajaran-ajaran Nabi dulu. Wah saya kan umat, orang tua saya itu umatnya umat Nabi Isa. Misalkan saya mau mengikuti aturan Nabi Isa, tidak boleh.
aturannya umat Nabi Muhammad mengikutinya. Makanya umat itu dakwah. Ada umat ijabah. Nah, umat ijabah ini umat yang menjawab ajakan Nabi, artinya yang masuk Islam. Itu namanya umat ijabah. Jadi bisa diketahui Nabi ini umatku, maksudnya umat ijabah. Ini Islam lah istilahnya. Oh ini suka sholat, ini Islam. Oh ini Islam, oh ini bukan Islam. Ini kafir, tidak sholat, ini ketahuan. Padahal Nabi itu tidak pernah melihat kita, tidak pernah. Nanti di akhir zaman tidak pernah melihat. Sekarang tidak pernah melihat, tapi nanti kok bisa tahu? Nanti kenapa bisa tahu bahwa ini umatku, bahwa ini suka sholat? Kenapa? Karena bercahaya. Karena bercahaya. Min asari sujud, min asari wudu, dari bekas-bekas wudu. Makanya ada hadis lain yang mengatakan jaa yaumal qiyamati min ummati urun muhajjalin min asari wudu. Nanti pada hari kiamat nanti akan datang umat-umatku yang bercahaya semuanya, wajahnya, anggota badannya dari umatku min asaril wudu, karena bekas-bekas berwudu. Jadi ada cahaya. Tapi nanti bukan di dunia. Kalau di dunia ya sama aja. Tambah putih enggak juga. Tambah tampan, tambah ganteng tidak juga. Tambah kaya dengan sholat tidak juga. Jadi sama. Oh itu yang sholat itu tetap miskin, tapi yang ini yang tidak sholat kok makin kaya, biarin. Itu tidak masalah, bukan tidak ada urusan, karena bukan tempat balasan di sini itu kan bukan tempat balasan. Jadi semuanya itu di dunia itu berjalan apa adanya. Kemudian Nabi melanjutkan wasodaqatu burhanun. Sodakoh adalah burhan. Apa tadi burhan? Bukti. Bukti apa? Enggak tahu. Dalil. Sodakoh adalah bukti. Sodakoh adalah dalil. Sodakoh adalah ciri, tanda. Tanda apa? Tanda keimanan. Sodakoh itu tanda kuatnya iman seseorang, kuatnya keyakinan seseorang kepada Allah. Sodakoh, karena sodakoh itu tidak ada timbal balik. Jadi harus yakin. Kenapa orang bersedekah? Karena orang itu yakin bahwa ini ada manfaatnya. Karena manfaatnya tidak terlihat. Orang sedekah punya uang kita 1 juta dikasih 500.000 ke orang, apa manfaatnya kan? Kalau tidak yakin kepada Allah. Makanya dikatakan wasodaqatul burhan. Sedekah itu adalah dalil. Dalil apa? Dalil bahwa orang yang mengeluarkan sedekah adalah orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Keimanannya kuat. Hanya percaya kepada Quran. Quran mengatakan bersedekah 1 butir saja bisa dibalas berapa? 700. Jadi kalau ada orang mukmin yang betul-betul yakin dengan Quran, aneh kalau tidak mau sedekah. Karena kita jelaskan 1 butir itu 700 dibalas. Itu yang ngomong siapa? Al-Quran. Tapi kenapa muslim banyak yang tidak sedekah? Yaitu kurang keyakinan, kurang yakin. Atau kita sudah yakin tapi ya kurang yakin betul. Coba kita punya uang 5 juta, dikasih semua ke orang. Ya, buat kamu mana? Kamu, saya yakin pada Allah. Gitu. Ya bagus kalau yakin. Tapi kita kadang-kadang kurang keyakinan memang. Salah satu iman itu adalah iman kepada kitab Allah, percaya dan yakin kepada Al-Quran. Apa yang harus diyakini? Pertama, Al-Quran itu dari Allah, itu harus diyakini. Dan kita sudah yakin itu.
Sudah yakin kita, bahkan yakin betul itu. Sampai kalau ada orang yang mau Quran itu dari Nabi, nah itu di demo langsung. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Bersabda Nabi dalam Quran yang karim, itu langsung di demo. Saking apa? Saking umat ini begitu yakinnya bahwa Quran itu dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Sampai di demo. Tapi urusan sedekah, salah satu lagi keimanan itu diantaranya iman kepada Quran itu meyakini apa yang dikatakan Allah dalam firman pasti terbukti, yakin terbukti. Nah ini yang kurang, ini yang kurang bagi kita, kurang yakin, sehingga ada salah satu sahabat yang dianggap setelah Nabi dan Rasul makhluk yang paling mulia. Ada sahabat yang dianggap makhluk yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Siapa tuh? Ya? Sahabat makhluk yang paling mulia setelah Nabi dan Rasul. Siapa? Sa'ad bin Abu Waqqas, bukan. Ini yang Nabi katakan langsung. Seandainya iman orang ini ditimbang dengan keimanan seluruh umatku, maka iman orang ini tuh bakal mengalahkan keimanan semuanya. Bukan. Siapa? Wes Al-Qurni. Bukan. Oke. Itu adalah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu. Kata Nabi, seandainya keimanan Abu Bakar, keyakinannya Abu Bakar kepada Allah ditimbang dengan keimanan semua umatku dari sekarang sampai akhir zaman, maka keimanan Abu Bakar lebih berat. Kira-kira kenapa Nabi memuji Abu Bakar begitu yakin? Karena apa Abu Bakar? Karena Abu Bakar selalu bersedekah semuanya. Kita sudah mendengar cerita tentang perang Tabuk kemarin. Semuanya kan bersedekah. Umar bersedekah, Utsman sedekah setengah hartanya, Umar juga sama, setengah hartanya. Tapi Abu Bakar semua hartanya, semua. Sampai Nabi kan juga heran, apa yang kamu tinggalkan nanti buat kamu, buat istri kamu, buat anak kamu nanti apa? Apa jawabnya? Taraktu Allah wa Rasul. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul. Itu kan betapa yakin, betapa yakin betul kan itu Abu Bakar itu. Tapi apa? Kelaparan istrinya? Kan tidak. Istrinya mati kelaparan, anaknya mungkin mati kelaparan, tidak. Padahal semua hartanya dibawa terus semuanya. Nah itu maka kata Nabi, orang yang paling mulia setelah para Nabi dan Rasul dari kalangan sahabat adalah Abu Bakar. Yang menonjolnya kenapa dipuji? Ya karena dalam hal sedekah. Bukan dalam hal apa? Kalau sholat, ya sama mungkin. Sholatnya Abu Bakar, sholatnya Utsman, sholatnya Sayyidina Umar, itu sama mungkin, sama-sama banyak sholatnya, sama-sama banyak baca Qurannya. Kalau perang sama-sama perang juga. Bahkan mungkin dalam hal perang Abu Bakar kurang karena tidak pernah ditunjuk jadi panglima. Terus kan panglimanya Abu Bakar tidak pernah. Pasti panglimanya itu diantaranya ya Khalid bin Walid. Kemudian siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Itu kan panglima. Padahal dari segi umur tentu lebih berpengalaman Abu Bakar, tapi tidak pernah ditunjuk jadi panglima karena mungkin kurang dalam hal perang. Tapi tetap dipuji, kenapa? Unggul dalam hal begitu yakinnya Abu Bakar Siddiq, saya tinggalkan untuk istri saya, untuk keluarga saya, Allah dan Rasul, begitu yakin gitu. Kalau kita tidak mungkin yang bisa.
Saya mau bangun masjid, semua harta saya bangun masjid semua. Saya habiskan. Apa? Tinggal di masjid. Nah, cuman nanti kalau seperti itu nanti merugikan orang lain. Itu kalau sudah merugikan orang lain, itu justru menjadi dosa. Merugikan istri, merugikan anak. Nah, kalau Abu Bakar begitu karena istrinya juga begitu, anaknya juga begitu, ridho dan rela. Tapi kalau kita ridho semua harta, belum tentu istrinya. Itu namanya sudah menghilangkan hak orang lain. Nah, itu sudah dosa. Artinya jangan seperti itu. Jangan dihabiskan. Kecuali istrinya juga supi. Istrinya supi, anaknya supi, semuanya pokoknya ikhlasnya baru boleh. Coba ditanya dulu, saya mau sedekah kemana? Ke masjid. Berapa mau dikasih? Semuanya. Wah, apa kata istri? Oh, bagus. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau sekarang itu dikatakan mustahil. Sesuatu yang tidak masuk akal. Mustahil. Makanya jangan sekarang. Karena ada hak orang lain nanti yang terabaikan dan itu bisa jadi dosa. Tapi kalau kita orangnya sebantang kara, cuma sendiri, belum punya istri, belum punya anak, belum punya tanggung jawab, itu silakan. Punya uang 5 juta, saya mau kasih semua, silakan, bagus. Karena belum ada tanggung jawab apapun, artinya tidak ada kaitan dengan orang lain, tidak ada hak orang lain di situ. Jadi kalau sudah bersuami, beristri, punya anak apalagi, itu jangan. Di sedekah itu sebagai dalil bahwa keyakinan terhadap Allah itu begitu besar. Sampai-sampai orang mau bersedekah karena sedekah itu tidak ada imbalan sama sekali. Tidak ada imbalan sama sekali. Adapun yang dikatakan nanti dibalas 700, itu kan pahala, bukan uangnya. Nanti kalau sedekah 1000 dibalas 700.000, nanti pokoknya dua. Jadi seolah-olah timbal balik. Itu pahala maksudnya, pahalanya nanti. Wasabru diaun, dan sabar itu diaun. Nah, ini baru contohnya. Contohnya ini, karena ini kan baru sabar. Ini contohnya sabar itu. Wasabru diaun, sabar itu adalah apa tadi? Cahaya juga sebetulnya. Sinar. Sabar itu sinar. Tadi sholat cahaya, sabar sinar. Apa bedanya? Apa bedanya cahaya dengan sinar? Kalau cahaya kesendiri, lebih untuk sendiri. Kalau sinar untuk orang lain. Nah, di sini sholat itu cahaya, sabar itu sinar. Apa maksudnya? Sabar itu sinar. Artinya sabar berarti bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kesabaran itu ibarat sinar. Bisa diartikan sinar itu panas. Panas. Makanya Allah berfirman, "Wallazi khalaqasy syamsa diya'an wal qamara nuran." Allah ciptakan matahari itu bersinar, bulan itu bercahaya. Bulan itu aja. Jadi tidak panas kalau bulan. Orang sholat itu tenang. Sholat itu mudah, tenang. Tapi sabar panas. Butuh apa namanya? Butuh kerja keras untuk sabar karena panas. Butuh kesabaran. Sabarnya butuh kesabaran. Karena menahan emosi itu kan panas.
Makanya dikatakan sabar itu sinar. Dia menerangi tetapi ada panas seperti matahari panas. Kalau bulan bercahaya tapi tidak panas, nur. Tapi dia ini panas. Tapi dikatakan sinar itu dapat menerangi jalan. Jadi orang sabar itu seolah-olah orang yang berada dalam kegelapan, dia mempunyai senter. Jadi dia tahu jalannya. Orang sabar itu akan mendapatkan jalan keluar dari permasalahannya. Orang sabar. Tapi kalau dia sudahlah, ngapain sabar-sabar, kita hadapi saja langsung. Kemudian berkelahi, mati. Atau tidak mati, membunuh orang. Itu kan tidak ada jalan keluar. Justru merugikan orang lain sampai orang meninggal, mati. Kalau tidak sabar, tapi dengan sabar nanti orang itu akan diberi jalan keluar karena seolah-olah dia punya senter di saat kegelapan. Karena kalau punya masalah itu orang yang sedang kegelapan, mata gelap mata lah istilahnya, gelap mata. Jadi apapun diterajang sama dia. Kalau tidak sabar. Nah ini contohnya sabar, cuma segitu contohnya. Wal Qur'anu hujjatun laka, dan Al-Qur'an itu menjadi dalil, menjadi hujjah laka. Apa tadi di situ dikatakan? Kalau ini laka menjadi hujjah yang membela kamu, au alaika, atau yang menyerang kamu. Kalau di situ tadi maknanya apa? Hujjah, Quran itu hujjah yang apa tadi? Untuk mendukungmu atau menjatuhkanmu. Artinya Quran ini bisa membela, bisa justru menjatuhkan. Quran. Jangan dikira Quran itu menolong terus. Kita nggak pernah nanti ada syafaat Quran, ada pertolongan Quran. Belum tentu. Bisa jadi Quran itu bukan memberikan pertolongan, tapi mengutuk. Makanya di sini Quran itu adalah hujah, dalil laka yang bisa bermanfaat bagi kamu, au alaika, atau justru berbahaya bagi kamu. Jadi Quran ini tidak semuanya bisa memberi syafaat, tergantung kitabnya bagaimana terhadap Quran. Kitabnya. Kalau kita baca, kita amalkan isi-isi Quran, maka nanti Quran itu akan memberikan syafaat, pertolongan. Kalau kita baca dan kita amalkan. Tapi kalau tidak dibaca atau dibaca tapi tidak diamalkan, maka bisa jadi Quran itu justru yang membahayakan, menyerang, mengutuk. Makanya ada hadis rubba qari'il Quran wa huwa yal'anu. Banyak sekali nanti orang-orang yang suka baca Quran tapi Quran mengutuknya. Itu nanti tergantung kita. Kalau kita rajin baca Quran, kemudian kita mengamalkan isi-isinya Quran, insya Allah Quran itu nanti jadi syafaat, jadi pertolongan. Tapi kalau sebaliknya dibaca tidak diamalkan, dalam Quran la taqrabuz zina, jangan berzina. Nah ini orang tetap berzina, nah itu nanti yang dikutuk seperti itu. Kemudian orang membaca apa? La taqulu riba, jangan memakan riba. Orang masih riba, nah itu Quran nanti yang mengutuk. Quran mengatakan jangan mencuri, tetap mencuri, nah itu nanti Quran yang mengutuk. Ini tergantung dari kitabnya terhadap Al-Quran. Makanya Quran itu tidak melulu menolong, tapi bisa menyerang atau membahayakan bagi kita. Kemudian kullun nasi yaqul fama'i'un nafsahu famutiku al-mutiha. Setiap manusia yaqul itu berjalan pagi. Apa itu tadi? Berjalan pagi. Pagi-pagi setiap manusia itu ba'i'un nafsahu, menjual dirinya.
Itu artinya ya, yang lebih tepat. Setiap pagi manusia itu menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, atau ada juga yang justru menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Setiap hari, artinya manusia itu setiap hari itu seolah-olah mempertaruhkan dirinya. Setiap hari seolah-olah mempertaruhkan dirinya. Bisa surga, bisa neraka. Setiap hari itu. Pagi-pagi itu kita berada di tengah-tengah. Bisa lebih dekat ke surga, bisa lebih dekat ke neraka. Setiap pagi begitu. Kalau kita mulai pagi itu bangun sholat subuh, maka dekat dengan surga. Tapi ketika subuh tidur saja terus sampai siang, maka bisa lebih dekat dengan neraka. Setiap pagi seperti itu. Artinya setiap pagi itu orang-orang itu sama dekatnya, baik dengan surga atau dengan neraka. Tinggal pilih mau ke surga atau neraka. Tinggal pilih perbuatannya, tinggal dipilih. Di sini baikun nafsa, mempertaruhkan dirinya, bisa jadi dia membebaskan dirinya dari api neraka, atau mubikuha, justru dia menjatuhkan ke dalam api neraka. Sama. Surga itu dekat atau jauh? Kita anggap dekat. Surga itu dekat. Kalau neraka sama juga, dekat juga. Jadi surga dan neraka itu sama-sama dekat. Ya tinggal tergantung kita setiap pagi itu yang kita lakukan apa. Kalau perbuatannya amal soleh yang kita lakukan, maka surgalah lebih dekat daripada neraka. Tapi kalau amalnya tidak baik, buruk, meninggalkan sholat subuh, justru lebih dekat ke neraka. Jadi pertaruhan saja, tinggal kita pilih. Dan Allah sudah tahu itu, sudah tahu oh ini orang gak bakal sholat subuh, sudah tahu pasti. Kalau tidak tahu, gak mungkin jadi Allah kan. Kita harus tahu, sudah tahu. Cuman ya kita jangan so tahu, karena kita tidak tahu. Oh ini kan saya sudah ditakdirkan tidak sholat subuh, sekarang kita tidur aja. Itu so tahu namanya. Siapa yang bilang kamu ditakdirkan tidak sholat subuh? Kan belum tentu. Kalau Allah tahu, cuman kita kan tidak tahu. Jadi urusan Allah, biarlah urusan Allah, urusan kita ya urusan kita. Jangan sampai kita meninggalkan satu kewajiban dengan berdalih bahwa kita sudah ditakdirkan untuk itu. Oh, kamu mencuri ya? Kan di mana lagi memang takdirnya udah begini. Tidak bisa. Semuanya itu adalah pilihan. Jadi kita tuh sebenarnya sudah diberi pilihan, tidak dipaksa sama sekali untuk melakukan keburukan. Tidak ada paksaan dari Allah. Tidak dipaksa. Kita sebutnya disuruh memilih. Baik memilih surga dengan berbuat amal soleh, atau memilih neraka dengan mengamalkan amal yang buruk yang berakibat dosa. Dan ini hadis contohnya sabar itu cuma tadi as-sabru diakun. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi banyak sekali faedah dari hadis ini, banyak. Tetapi kita ambil salah satunya adalah al-a'mal yakunu laha waznun yaumal qiyamah fatasqalu wa takhibbu. Salah satu padilahnya menunjukkan bahwa dalam hadis ini menerangkan bahwa amal itu nanti ada timbangannya. Itu harus diyakini. Termasuk daripada salah satu keimanan kita terhadap hari akhir. Iman terhadap hari akhir yaitu di dalamnya termasuk meyakini adanya timbangan amal. Oleh timbang amal. Fatasqalu wa takhifu, bisa jadi berat, bisa jadi ringan. Kalau berat masuk surga, kalau ringan masuk neraka. Jadi tinggal antara berat dan ringan. Bahkan bukan hanya amal, termasuk anggota badan. Ditimbang juga. Badan timbang.
Tapi nanti berat dan itu bukan karena badannya, tapi badannya ditimbang. Enggak. Walau ini enggak adil. Itu bukan termasuk besar dan kecilnya badan, tapi badan itu ditimbang, tetapi tetap mengikuti berat itu amal perbuatan dan tidaknya itu yang gitu. Tapi badannya. Oh, dalilnya apa? Badan itu ditimbang. Dalilnya ada salah satu hadis yang mengatakan ini. Larijlu Abdullah, yang artinya satu kaki dari Abdullah bin Mas'ud nanti di hari kiamat timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. Itu kata Nabi. Satu kaki Ibnu Mas'ud jika ditimbang akan lebih berat daripada gunung Uhud. Ini asbabul wurudnya. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud itu ditertawakan oleh sahabat yang lain karena kakinya kecil, kurus. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu sahabat kurus. Sampai ketika manjat sesuatu terlihat oleh sahabat kakinya kecil betul. Ketawa sahabat, menertawakan. Tapi apa kata Nabi? Kaki Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang nanti di hari kiamat maka lebih berat dari gunung Uhud. Artinya amalnya. Jadi ente jangan ngetawain ente. Yang macam-macam ente, kecil-kecil juga capek. Kenapa? Ya karena Ibnu Mas'ud itu terjemahan Al-Quran. Jadi terjemahnya Al-Quran. Jadi Quran berjalan. Paham sekali tentang ilmu Quran. Itu bukti bahwa nanti amal ditimbang dan badan juga ditimbang. Semua ditimbang, tapi itu tergantung amal. Rawahu Muslimin, harus diriwayatkan Imam Muslim. Itu satu saja faedahnya, masih banyak faedahnya. Kita ambil satu saja itu. Dan tentu ini ada anjuran iksar ala iksari sholat, untuk memperbanyak sholat, memperbanyak zikir dari hadis ini. Kalau ditanya apa dalilnya banyak-banyak baca zikir, nah ini. Kalau ditanya kamu harus memperbanyak sholat sunnah, mana dalilnya? Ya ini. As-sholatul nur, nah itu sudah cukup menjadi dalil. Nanti kalau ditanya apa dalilnya suruh banyak sholat sunnah, nah ini as-sholatul nur, itu cukup dalil bahwa untuk memperbanyak sholat. Ambil faidah dari situ. Wan Abi Sa'id bin Malik bin Syilafudi wa itu saja dulu ya, satu hadis saja kita bahas. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Ya. Kenapa? Kalau suci itu kan tadi ada membersihkan diri dari dosa, termasuk turun, ya. Suci, karena ini dapat dibedakan. Nanti ada suci dalam istilah lebih umum dengan suci dalam istilah fikih, nanti itu beda lagi. Ya. Suci artinya kalau kita berbicara suci tentang fikih, maka itu sucinya berwudu, tentunya ya, wudu, mandi. Tapi kalau berbicara tentang akhlak atau tentang lebih umum, maka suci itu lebih membebaskan diri dari perbuatan dosa. Jadi kalau orang berbuat dosa suci, sebetulnya tidak suci karena banyak dosa. Kan gitu. Sebetulnya tidak suci. Apakah beriman? Beriman. Kenapa?
selama dia tidak meyakini bahwa dosa itu dihalalkan. Jadi orang berdosa ya pasti kulun bani Adam khata, setiap manusia pasti berdosa. Itu Nabi yang bilang. Tetapi wa khairul khata at-tawakkul, sebaik-baiknya yang dosa itu yang kembali, yang tobat kepada Allah itu. Jadi selama kita berbuat dosa kemudian istighfar, dosa itu kan bersih. Melakukan amal soleh, apalagi dosa-dosa kecil, melakukan amal soleh seperti sholat, itu sholat juga menggugurkan dosa. Kemudian sholawat juga bisa menggugurkan dosa, amal baik apapun menggugurkan dosa. Jadi banyak yang membersihkan dari dosa-dosa itu. Tapi kalau dosa besar itu tentu taubatan nasuha. Kalau dosa itu besar, dan itu insya Allah tergolong orang yang suci. Ya separuh keimanan. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Belum kita tutup. Cukup ya, nanti kita sambil ngopi-ngopi sini ngobrol. Iya, Pak Haji udah nggak enak ya. Kakinya udah rubah-rubah itu. Ya jazakallahu khairan sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabatin rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin dan syakirin dan hamdan juga min amal bi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa bi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an alam tayyiban mubarakah. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilmul mursalin wa ila malaikati muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma la syahada illa ma ja'altahu syahada wa anta taj'alul ladzi syi'ta syahada برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى وسلم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.